Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fikih perbandingan mazhab. Perkenalkan, nama saya Nisa Rofian Dania, NPM 2212100201. Dengan mata kuliah perbandingan mazhab. Dalam video ini kita akan membahas dan membandingkan 4 mazhab utama dalam Islam, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yuk kita mulai. Sikap dalam perbedaan. Perbedaan di sini yaitu perbedaan dalam mazhab adalah rahmat, bukan alasan untuk berselisih. Namun imam sepakat dalam pokok agama atau usuluddin. Berbeda dalam cabang. Imam Syafi'i sendiri pernah berkata, "Pendapatku benar, tapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin benar." Nah, di sini terdapat tabel metodologi istinbat hukum. Ada mazhab Hanafi dengan sumber hukum Al-Quran, Sunnah, Qiyas dengan keterangan mengutamakan ra'yu dan Qiyas. Istihsan sering digunakan dalam kasus praktis yang sulit. Dan yang kedua ada mazhab Maliki dengan menggunakan sumber hukum Al-Quran, amal ahlu Madinah, dan Qiyas dengan mengutamakan amal ahlu Madinah sebagai hujjah yang kuat. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i dengan menggunakan sumber hukum Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', yaitu menekankan kuat pada dalil nakli, jarang menggunakan Qiyas. Mazhab Hambali dengan menggunakan sumber hukum Al-Quran, Sunnah, termasuk hadis dhaif, fatwa sahabat yang lebih ketat memprioritaskan hadis meskipun lemah asal sanadnya bersambung. Nah, di sini ada tabel perbandingan mazhab. Perbandingan mazhab dengan menyentuh lawan jenis. Mazhab Hanafi itu tidak membatalkan wudu. Mazhab Maliki batal jika dengan syahwat. Mazhab Syafi'i membatalkan meski tanpa syahwat. Mazhab Hambali batal jika dengan syahwat. Dan ada qunut subuh. Imam Hanafi itu tidak disyariatkan dalam salat subuh. Imam Maliki dilakukan hanya saat terjadi nazilah. Imam Syafi'i sunnah muakkad dilakukan setiap subuh, dan Imam Hambali itu tidak disyariatkan kecuali saat nazilah. Kata madhab berasal dari bahasa Arab, yaitu madhab yang berarti jalan atau pandangan. Dalam Islam, madhab merujuk pada metode ijtihad dalam memahami Al-Quran dan hadis. 4 madhab utama dalam Sunni ialah Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Imam Maliki bin Anas atau Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit profil singkat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah pendiri mazhab fikih Hanafi, salah satu mazhab terbesar dalam Islam. Beliau dikenal sebagai ulama yang cerdas, ahli debat, dan sangat rasional. Kemudian di sini ada Imam Maliki. Imam Maliki adalah pendiri mazhab Maliki, salah satu mazhab fikih utama dalam Islam. Beliau lahir, besar, dan mengajar di Madinah, kota Nabi, sehingga sangat menekankan praktik para sahabat dan kebiasaan masyarakat Madinah dalam beragama. Karyanya yang terkenal adalah Al-Muwatta, salah satu kitab hadis dan fikih tertua yang masih digunakan. Kemudian di sini ada Imam Syafi'i. Ialah pendiri mazhab Syafi'i yang sangat populer di Indonesia, Mesir, Yaman, dan sebagian wilayah Asia Tenggara. Beliau dikenal sebagai ulama, ahli bahasa Arab, pakar usul fikih, dan hafal ribuan hadis.
Merumuskan sistem usul fikih atau metode memahami hukum Islam secara ilmiah dan sistematis melalui karya monumental Ar-Risalah. Selanjutnya, Imam Hambali. Imam Ahmad adalah pendiri mazhab Hambali, mazhab yang sangat kuat dalam berpegang pada dalil Al-Quran dan hadis. Beliau dikenal sebagai penghafal hadis besar dengan karya utamanya Musnad Ahmad yang berisi lebih dari 30.000 hadis. Imam Ahmad sangat teguh dalam mempertahankan akidah, bahkan rela disiksa saat fitnah Al-Quran, keyakinan bahwa Al-Quran makhluk, tapi tidak mau mengubah keyakinannya. Terdapat surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi kesimpulannya itu mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah sering menggunakan logika dan akal sehat dalam mengambil hukum. Yang kedua, mazhab Maliki. Imam Maliki mengutamakan kebiasaan orang Madinah pada zaman Nabi. Yang ketiga, mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i menyusun aturan berpikir hukum Islam dengan rapi dan teratur. Yang keempat, mazhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal itu sangat berpegang pada dalil Al-Quran dan hadis.